攻击都很弱，但控制力。Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Fastza Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur dari video sebelumnya, yang dimulai dari latihan antara Tang San dan Dai Mubai. Dan Guru Tase akan menilai sisi kelemahan dari gaya mereka bertarung. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Dimulai dari mereka yang saling merilis kemampuan roh mereka. Dan dengan Tang San yang bertaruh, apabila Dai Mubai bisa menghindari kemampuan ketiganya, maka Dai Mubai akan memenangkan pertandingannya. Lalu pertandingan pun dimulai. Dengan kemampuan baru Tang San, maka dengan sangat mudahnya bagi Tang San untuk mengalahkan Dai Mubai. Walaupun level di antara mereka bisa dibilang cukup jauh. Dan pertarungan diakhiri dengan Dai Mubai yang terkurung, dan sempat terkena racun rumput biru perak. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Guru Tase. Kalau kelemahan Dai Mubai adalah terlalu meremehkan musuhnya. Dan seharusnya, Dai Mubai langsung menyerang tipe kontrol, tanpa harus memberikannya jarak. Dan Guru Tase mengatakan, kalau tidak ada Master Roh yang sempurna. Kecuali, tim yang sempurna. Kemudian latihan dilanjutkan antara Dai Mubai, melawan Oscar dan Ma Hongjun. Dan dengan Ma Hongjun yang memakan sosis milik Oscar, maka terjadilah pertarungan antara mereka. Terlihat Dai Mubai yang kesulitan melawan mereka, dikarenakan jurus sosis yang dimiliki Oscar. Dengan atribut kecepatan tinggi, ditambah jurus pemulihan yang dimiliki Oscar. Membuat Dai Mubai kehabisan tenaganya. Kemudian disusul dengan pertarungan antara Tang San dan Xiao Wu. Terlihat Tang San yang sempat kewalahan, dikarenakan jurus mata pesona dan teleportasi yang dimiliki Xiao Wu. Namun akhirnya pertarungan berakhir imbang, karena jurus ketiga milik Tang San yang membuat mereka berdua terikat. Di scene lain, terlihat pertarungan Dai Mubai yang dihentikan oleh Guru Tase, karena mereka sudah mulai kehabisan tenaga. Dan kembali ke Guru Tase yang menyebutkan kelemahan mereka masing-masing. Maka mereka pun diberi sanksi akibat kesalahan yang telah dilakukan. Dengan memikul batu selama 10 putaran. Sedangkan Tang San 12 kali putaran akibat kesalahan fatalnya. Dengan beban batu yang berbeda-beda. Berdasarkan dari kekuatan fisik mereka. Dan mereka tidak boleh menggunakan kekuatan rohnya selama menjalani sanksi. Setelah lari beberapa ratus kilometer, maka mereka yang masih kuat fisiknya, mengurangi batu teman satu tim yang kelelahan dengan menaruhnya ke tempat orang yang lebih kuat. Dan dampak dari latihan membawa beban itu, membuat mereka menjadi lebih kompak, dan pertemanan mereka bertuju menjadi semakin erat. Singkat cerita, mereka berhasil menyelesaikan 10 kali putaran. Dan mereka pun pingsan karena kehabisan tenaga. Setelah mereka semua sadar dari pingsan, mereka pergi untuk melakukan sarapan. Dan berkumpul kembali di lapangan sekolah. Karena Tang San masih belum menyelesaikan 2 kali putaran, maka Guru Tase pun menyuruh Tang San untuk menyelesaikannya. Dan disusul oleh yang lain. Karena menganggap, mereka semua adalah sebuah tim. Kemudian 3 bulan telah berlalu, setelah mereka melakukan latihan yang ketat. Dan Tang San juga sudah mendapatkan senjata pesanannya. Singkat cerita, pada malam harinya, terlihat Ma Hongjun yang babak belur, karena ingin menyelamatkan wanita dari preman yang bernama Bule. Yang memiliki 4 cincin roh dan memiliki kemampuan aneh. Sedangkan Ma Hongjun hanya memiliki 2 cincin. Kemudian mereka pun sepakat, untuk membalas perbuatan si Bule. Dengan Xiao Wu sebagai pancingan. Dan tanpa sadar si Bule telah terperangkap dalam strategi Xiao Wu. Setelah berada di tempat yang sepi, maka Xiao Wu pun melancarkan serangan-serangannya tanpa ampun. Dengan serangan yang disebut, 8 serangan tanpa henti. Sampai si Bule tidak berdaya. 叔叔，你还是保护一下你自己。8下，只要甩出第1下。 1
Setelah Xiao Wu berhasil menghabisi bule seorang diri, maka mereka semua kembali ke akademi. Xin berpindah ke pembicaraan guru Tase dan Fulender, yang dimana mereka membicarakan masalah pengeluaran selama 3 bulan terakhir. Dikarenakan pengeluaran yang dilakukan oleh guru Tase dianggap sangat berlebihan, Xin beralih ke bule, yang diikat di tiang kota, oleh perbuatan Tang San dan teman-teman tadi malam. Tidak lama kemudian datang teman-teman bule, untuk menyelamatkan dirinya. Kembali ke Akademi Shrek, yang dimana guru Tase, menyuruh Tang San dan teman-teman untuk melakukan latihan tahap kedua. Yang dimana mereka melakukan pertandingan di tempat ahli roh, yang sebelumnya sudah pernah mereka datangi. Yang dimana, mereka harus mendapatkan emblem emas. Baik itu 1 versus 1, 2 versus 2, maupun pertandingan dalam tim. Dan sebelum mereka pergi ke tempat pertandingan roh, guru Tase mengingatkan agar tidak boleh pakai senjata tersembunyi, harus memakai topeng, dan tidak boleh memberikan nama asli ke musuh. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan strategi yang telah diberikan oleh guru Tase, maka mereka melakukan 2 versus 2 dengan Tang San dan Xiao Wu, Dai Mubai dengan Oscar, dan Ning Rong Rong dengan Juju King. Agar tidak bertemu dengan musuh yang berlevel 30 untuk Ning Rong Rong dan Juju King. Dikarenakan, apabila salah satu dari teman mereka memiliki level 30 maka akan dipertemukan dengan musuh berlevel 30-an. Sedangkan Ning Rong Rong dan Juju King masih berlevel 20-an. Sedangkan Ma Hongjun akan bertarung 1 versus 1. Dan mereka akan mendaftarkan diri dengan nama samaran. Dan pertarungan pertama atas nama akademi pun dimulai. Yang diawali dari pertarungan 2 versus 2, oleh Tang San dan Xiao Wu, melawan musuh yang sudah memenangkan 4 kali pertandingan. Kita sebut saja namanya, kucing dan tikus. Dan pertarungan pun dimulai. Dan pertandingan pun berakhir, yang dimana, Dai Mubai, Oscar, Ning Rong Rong, Juju King, dengan bersamaan mereka juga memenangkan pertandingan 2 versus 2-nya. Setelah itu, mereka pun kembali melakukan pertarungan tim. Dengan menggunakan nama tim Shrek, sebagai pertarungan tim mereka. Melawan petarung gila yang memiliki skor 7 kali kemenangan beruntun. Dan pertandingan pun dimulai. Pertandingan awalnya berjalan dengan seimbang. Akan tetapi, setelah pendukung musuh menggunakan teknik ketiganya, yang bernama Berserker, yang dimana musuh mulai menggila, bahkan tidak akan merasakan rasa sakit, dan memiliki 15% peningkatan skill terhadap satu timnya. Akan tetapi, semua itu dikonter oleh tim Shrek dengan menggunakan sosis terbang. Tapi di sini musuh tidak habis akal. Mereka malahan menyerang menggunakan serpihan dari hancurnya lapangan. Dan Ning Rong Rong sempat terlempar oleh jurus musuh. Syukurnya Oscar sigap untuk menolongnya. Dikarenakan efek dari sosis terbang hanya 1 menit. Maka Tang San memiliki rencana, untuk memilih melawan musuh yang selesai dari pengaruh efek Berserker dengan menyerangnya sendirian. Dikarenakan, Tang San sudah memprediksikan jurus Berserker. Yang dimana kalau efek dari Berserker selesai, maka mereka akan kehilangan banyak tenaga. Oleh sebab itulah, musuh menyisakan 1 orang yang tidak terkena efek Berserker dari pihaknya, agar masih bisa mengendalikan yang lain. Kembali ke pertandingan, yang dimana keahlian Tang San yang gak ada obat, maka 1 versus 6 pun dilawan. Dan musuh pun akhirnya dikalahkan dengan teknik pengikat, dan melemparkan musuh keluar arena. Dan dengan begitu pula kemenangan pertama untuk tim Shrek. Namun sampai di sini dulu untuk part kali ini. Saksikan kelanjutannya di part-part berikutnya. Yang pastinya akan terjadi pertarungan yang sangat seru antara 7 monster Shrek dan tim yang lain. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Dan sebelum videonya berakhir, jangan lupa subscribe ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Bye.